Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat kembali berjumpa dengan saya Herzwin Arif dari Forum News Network. Spekulasi Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama sejumlah menteri akan mengundurkan diri itu makin menguat. Seorang politisi PDIP mengaku dia mendengar setidaknya ada 5 orang menteri, termasuk Sri Mulyani, yang akan segera mengundurkan diri. Tanda-tanda bahwa Sri Mulyani ini akan mengundurkan diri juga sebenarnya tampak jelas karena secara terbuka dia beberapa kali menampakkan ketidaknyamanan terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Sikap yang terbaru dari Sri Mulyani yang dia menginstruksikan agar jajaran Kementerian Keuangan bersikap netral dalam pemilu, ini bisa kita lihat sebagai posisi dia tidak lagi mau menutup-nutupi, punya prinsip yang berbeda bahkan berseberangan dengan Presiden Jokowi. Jokowi sebelumnya menyatakan sebagai presiden dia boleh memihak dan berkampanye mendukung salah satu calon. Namun di tengah-tengah spekulasi bakal mundurnya Sri Mulyani bersama sejumlah menteri itu, Menko Marinvest Luhut Panjaitan menepis kabar tersebut. Dia memastikan Sri Mulyani tidak akan mundur. Namun bersamaan dengan itu, Luhut juga mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan karena menurut dia ada beberapa orang menteri yang sebenarnya sudah diminta mundur tapi malah tidak mundur-mundur. Silakan aja mundur, udah ditawarin mundur, nggak mundur-mundur, kata Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Marinvest di Jakarta pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024. Pernyataan Luhut itu merespon pertanyaan wartawan soal adanya rumor sejumlah menteri yang akan mundur termasuk Sri Mulyani. Nggak ada, ini dalam kurung Sri Mulyani mundur, saya masih ketemu baik kok, kata Luhut. Berita itu saya kutip dari Tempo.co edisi Jumat 26 Januari 2024. Semula judulnya itu Luhut menepis isu mundurnya Sri Mulyani, menteri yang lain silahkan saja. Namun jika kita klik link beritanya, judulnya itu sudah diubah. Luhut menepis isu Sri Mulyani mundur, saya masih ketemu baik kok gitu ya. Tapi kalau kita baca beritanya sebenarnya tidak ada yang berubah, hanya judulnya saja yang berubah. Kalau lihat pernyataan Luhut, jawabannya sesungguhnya juga normatif, tidak ada bantahan atau kepastian yang tegas bahwa Sri Mulyani itu tidak akan mundur. Hingga saat ini Sri Mulyani juga masih memilih bungkam soal itu ya, soal isu dia atau rumor dia mundur. Padahal beritanya itu sekarang ini sangat santer, bahkan saya kira jadi salah satu berita utama yang paling banyak mendapat sorotan publik. Kepada wartawan yang menemuinya seusai bertemu dan rapat dengan Presiden Jokowi pekan lalu, Sri Mulyani memilih jawaban yang diplomatis dan ngambang. Saya masih bekerja, kata dia begitu waktu itu ya. Sikap Sri Mulyani ini memang mengundang teka-teki. Isu bakal mundurnya Sri Mulyani dari kabinet ini muncul dari statement ekonom senior Faisal Basri yang juga kolega dari Sri Mulyani di Fakultas Ekonomi UI. Ini kan geng FEUI gitu ya. Awalnya Faisal Basri menggunakan kosakata mengajak publik untuk membujuk Sri Mulyani bersama sejumlah menteri untuk mengundurkan diri. Selain Sri Mulyani, Faisal Basri menyebut nama Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang harus dibujuk mundur karena menurut dia ini akan sangat dahsyat bila keduanya mengundurkan diri dan diikuti oleh menteri yang lain. Ini masuk akal ya karena Sri Mulyani bagaimanapun adalah Menteri Keuangan, bendahara negara. Ini hidup matinya negara kan sebenarnya tergantung dari kas atau kocek dari di Kementerian Keuangan. Sementara kalau Basuki Hadi Mulyono ini kan adalah menteri andalan dari Presiden Jokowi yang mengurusi infrastruktur. Kita tahu bahwa infrastruktur itu adalah salah satu andalan dan kebanggaan dari Jokowi. Jadi kalau Sri Mulyani yang membiayainya mundur dan kemudian Basuki yang mengerjakannya juga mundur, nah ini pasti perlu ada orang baru dan ini tidak mudah gitu. Apalagi waktunya tinggal sedikit ya, tinggal beberapa bulan lagi. Dan yang paling penting pasti dikaitkan dengan soal pembangunan ibu kota negara baru yang jadi obsesi dari Jokowi agar bulan Agustus ini sudah bisa menggelar upacara kemerdekaan di ibu kota negara baru. Faisal membayangkan jika keduanya itu mundur, apalagi diikuti dengan menteri-menteri yang lain, dampaknya bisa seperti saat Presiden Soeharto ditinggalkan oleh 14 orang menterinya. Saat itu yang memimpin pengunduran diri adalah Menko Equin
Menteri Perekonomian dan Industri Ginanjar Kartasasmita. Presiden Soeharto kemudian mengundurkan diri setelah gagal membuat menyusun kabinet baru, dan ini kemudian membuka jalan terjadinya reformasi politik di Indonesia tahun 1999, dan ini dimulai dengan tampilnya Wakil Presiden Habibie menggantikan Pak Harto sebagai presiden. Faisal Basri mengaku dia mendengar di antara para menteri itu Sri Mulyani yang paling siap mengundurkan diri. Kabarnya rencana pengunduran diri Sri Mulyani itu dipicu oleh ketidaksepakatannya dengan Presiden Jokowi dalam soal pengelolaan APBN dan utang pemerintah. Sri Mulyani juga tampaknya tidak happy dengan keputusan Jokowi mencalonkan putranya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Soal ketidaksepakatan Sri Mulyani dalam soal utang itu tercermin dari sikapnya yang mengungkap membengkaknya utang baru di Kementerian Pertahanan di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membeli alutsista. Pada waktu itu Sri Mulyani Indrawati itu mengungkapkan kepada wartawan bahwa dari hasil rapat bersama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga Presiden Jokowi terkait alat utama sistem pertahanan atau alutsista dari pinjaman luar negeri yang kata dia akhirnya disepakati untuk naik cukup signifikan. Sri Mulyani menjelaskan bahwa di luar anggaran yang telah diberikan pemerintah dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Kementerian Pertahanan juga melakukan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri untuk periode 2020-2024 sejumlah 25 miliar US dollar atau setara 385 triliun rupiah. Ini kalau kursnya 15.400. Tapi kalau sekarang kursnya melambung tinggi karena saya membaca sampai sekarang sudah tembus 15.800, ya angkanya lebih tinggi lagi. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin sepakati, kata dia kepada wartawan usai penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD tahun 2024 di Istana Kepresidenan hari Rabu 29 November 2023. Nah, menyikapi kenaikan utang untuk alutsista dari Kementerian Pertahanan itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi di bidang sektor keamanan menyoroti kenaikan anggaran yang terjadi itu. Menurut salah satu perwakilannya ya, yakni dari Imparsial Gufron Mabruri, bahwa itu terjadi secara mendadak dan dengan jumlah yang tidak wajar. Mengingat momentumnya menjelang pemilu 2024, terlebih lagi kenaikan anggaran itu terjadi pada kementerian yang menterinya adalah calon presiden berpasangan dengan anak dari presiden itu sendiri. Itu keterangan Gufron, keterangan tertulisnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023. Dia menyatakan anggaran pertahanan negara secara tiba-tiba, kenaikan anggaran pertahanan negara secara tiba-tiba di tengah berbagai persoalan seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta angka stunting. Belum lagi kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit pasca pandemi adalah langkah yang sangat janggal yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil juga menilai sulit untuk mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung pemerintahan yang akan segera berakhir. Soal kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan itu juga sempat dipertanyakan oleh calon Presiden Ganjar Pranowo pada debat kedua Capres. Prabowo saat itu membela diri dengan menyatakan bahwa rencana belanja alutsista yang sudah direncanakan itu banyak yang tidak terrealisasi karena adanya pandemi. Banyak anggaran Kementerian Pertahanan yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan. Terima kasih. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau di-close up boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita, sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies, turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Law Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita, sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa
solusinya. Waktunya habis. Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal. Jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum. Ya. Tapi data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas, ya, saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo. Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan berkomentar mengenai tudingan dirinya itu menahan anggaran Kementerian Pertahanan. Ketika ditanya oleh wartawan, dia hanya melempar senyum dan terus berjalan menuju mobilnya usai sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada tanggal 9 Januari 2024. Nah, soal pencawapresan Gibran dan keberpihakan Jokowi, kendati tidak menyebut nama presiden secara langsung, pengarahan Sri Mulyani kepada para pimpinan Dirjen Bea Cukai, Direktorat Jenderal Bea Cukai itu bisa menjadi panduan kita untuk memahami sikap dan posisi Sri Mulyani. Tahun pemilu jaga sikap kita. Netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Ini pernyataan ini diunggah di website resmi Kementerian Keuangan. Ini memang rupanya sengaja dikomunikasikan kepada publik ya. Menurut Sri Mulyani, sikap netral pegawai Kementerian Keuangan merupakan bentuk nilai kepribadian aparatur sipil negara yang hanya patuh terhadap aturan perundang-undangan dan tata krama, bukan diatur oleh pihak lain. Anda bisa punya preferensi apa saja, lakukan pada saat Anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang-undang dan diatur oleh tata krama, tegas Sri Mulyani. Pernyataan Sri Mulyani itu disampaikan pada hari yang sama saat Presiden Jokowi berbicara bahwa sebagai presiden dia boleh memihak dan boleh berkampanye. Ini dia menyatakannya hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di Landasan Udara ya, Halim Perdana Kusuma, dan pada waktu itu dia didampingi oleh Prabowo yang menjadi calon presiden bersama dengan anaknya, dan ada juga Panglima TNI dan seluruh kepala staf dari Angkatan 3 Matra. Jadi kalau kita menyimak pernyataan Sri Mulyani tadi, walaupun tanpa menyebut nama Presiden Jokowi, ya publik tidak salah kalau menghubung-hubungkannya dengan pernyataan Jokowi itu. Sang menteri ini berbeda jauh sikapnya dengan Jokowi. Presiden menyatakan berdasarkan undang-undang merasa punya hak untuk berkampanye dan memihak. Dalam hal ini tentu pasti terkait dengan anaknya yang menjadi calon wakil presiden. Sementara menterinya dengan tegas menyatakan netralitas adalah value karena selain terikat undang-undang juga tata krama. Ini soal etika. Dan Sri Mulyani ini tidak sendirian. Wapres Ma'ruf Amin juga menegaskan akan netral. Namun kalau Pak Ma'ruf Amin memberi catatan, jangan dikait-kaitkan dengan pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya. Dia minta ini jangan dibenturkan. Kira-kira begitu ya. Jadi tanpa harus menyatakan sikap secara eksplisit, Sri Mulyani sudah secara tegas menunjukkan dia tidak lagi sejalan dengan Jokowi. Bila seorang menteri sudah tidak sejalan dengan presidennya, ya apalagi pilihannya kecuali mundur. Hanya saja masalahnya untuk mundur itu dikabarkan Sri Mulyani masih mempertimbangkan banyak hal.
Salah satunya dan saya kira paling utama adalah posisinya sebagai bendahara negara dan jaringannya di lembaga-lembaga keuangan internasional ini yang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Bila Sri Mulyani mundur, dipastikan dampaknya akan sangat besar bagi pemerintahan Jokowi. Karena itu sangat bisa dipahami bila Menko Marinvest, Pak Luhut, tangan kanan Pak Jokowi itu tetap menginginkan agar Sri Mulyani bertahan di kabinet. Menteri yang lain kalau mau mundur silahkan saja. Toh sebenarnya menurut Luhut mereka juga sudah diminta mundur. Siapa saja menteri yang akan mundur? Politisi PDIP Deddy Sitorus mengaku dia mendengar ada 5 menteri yang akan mundur. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Menteri PUPR Basuki, kemudian Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki. Nah, soal sikap Presiden Jokowi yang menyatakan memihak itu, ternyata Presiden tetap merasa bahwa dia tidak salah dan itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena kan pernyataan itu kemudian dikecam dari berbagai kalangan dan Presiden Jokowi dalam keterangannya kemarin itu dia menjelaskan bahwa mengapa dia menyatakan soal itu. Tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Nah, ini kan jelas Presiden Jokowi ya merasa bahwa apa yang disampaikan itu secara normatif betul diatur dalam undang-undang, tapi menterinya, wakil presidennya sudah menyatakan bahwa mereka itu mereka akan menjaga netralitas. Sementara Ibu Sri Mulyani tadi sekali lagi dia menyatakan bahwa itu adalah value yang harus dijunjung tinggi. Jadi saya kira ya kalau sudah beda pendapat ini kan mundurnya Ibu Sri Mulyani ini ya tinggal masalah waktu saja, seperti seperti kalimat yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Tapi kalau Pak Mahfud kan sudah secara terbuka menyatakan mengundurkan diri, sementara Ibu Sri Mulyani belum menyatakan itu secara eksplisit. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.